Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 5. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum Ustaz Rojak memulai pelajaran, Ustaz Rojak akan selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya kita harus melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5, alhamdulillah kita telah masuki pelajaran ke-8, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang pertama kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Kisah Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Keturunan yang keberapa? Keturunan yang ke-12. Dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari putranya Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam menjadi nabi dan raja Bani Israel setelah Raja Talut meninggal dunia setelah mengalahkan Raja Jalut, pemimpin kaum kafir. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel hidup dalam kondisi yang hancur, bahkan telah menyelewengkan kitab Taurat yang menjadi pedoman mereka. Untuk memerangi kaum kafir itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Talut untuk menjadi raja. Di antara bala tentara Talut ada yang namanya Daud. Dalam peperangan tersebut, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan seorang raja kafir. Siapa itu namanya? Namanya adalah Raja Jalut. Raja Jalut. Atas jasanya tersebut, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi panglima perang sampai Raja Talut meninggal. Kemudian sepeninggal Raja Talut, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Selain menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam juga diangkat menjadi Rasul Allah yang mengajak kaumnya untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keliru antara Raja Talut dan Raja Jalut. Raja Jalut adalah raja kafir, Talut raja muslim. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Sebagai Rasul Allah, Nabi Daud alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah bisa melunakkan besi untuk dibentuk apa saja sesuai keinginan Nabi Daud alaihissalam. Bisanya diapain? Seperti membuat baju perang, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya. Nabi Daud alaihissalam dalam melunakkan besi itu tanpa harus dipanaskan dengan api. Cukup dengan tangannya saja Nabi Daud bisa melunakkan besi. Selain itu, untuk membekali dakwah Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberinya kitab. Kitabnya apa namanya? Kitab Nabi Daud adalah Zabur. Kitab Zabur untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi kaumnya. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel hidup dalam kondisi yang hancur.
Mereka menyembah berhala. Mereka bahkan telah menyelewengkan kitab Taurat yang menjadi pedoman untuk ketenangan hidup mereka. Pada masa seperti itu, Allah menunjuk Tolut menjadi raja untuk kaum Bani Israel. Raja Tolut merupakan seorang raja yang bisa berperang di jalan Allah. Raja Tolut memerangi kejahatan dan kemungkaran. Ketika dalam pemerintahan Raja Tolut ada raja kafir yang sangat kuat dan juga sangat kejam, yaitu siapa namanya? Yaitu Raja Jalut. Suatu hari Raja Jalut bermaksud menyerang Raja Tolut. Raja Tolut pun mengumpulkan pasukan untuk menghadapi pasukan Raja Jalut. Dalam pasukan Raja Tolut ada seorang anak kecil yang pemberani. Anak itu bernama Daud alaihissalam. Dalam suatu peperangan antara pasukan Raja Tolut dan Raja Jalut, Nabi Daud alaihissalam mengajukan diri kepada Raja Tolut untuk menghadapi Jalut. Awalnya Raja Tolut meragukan Nabi Daud alaihissalam karena masih kecil. Akan tetapi karena tekad yang kuat, Raja Tolut pun mengizinkan Nabi Daud alaihissalam menghadapi Jalut. Nabi Daud alaihissalam akhirnya maju ke depan ke medan perang menghadapi Jalut. Atas pertolongan Allah, Nabi Daud alaihissalam dapat mengalahkan Jalut. Mengetahui Jalut telah mati, pasukan Jalut pun menyerah dan sebagian melarikan diri. Pasukan Raja Tolut meraih kemenangan dalam peperangan tersebut. Nabi Daud alaihissalam hakim, merupakan hakim yang adil. Apabila ada kaum Nabi Daud alaihissalam yang mengadu berbagai masalah, maka Nabi Daud alaihissalam akan memberi hukum dan keputusan yang adil sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang minta keadilan tersebut akan merasa senang dan lega. Nabi Daud seorang rasul dan juga seorang raja. Setelah Jalut bisa dikalahkan, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi panglima perang Raja Tolut. Bahkan Nabi Daud alaihissalam akhirnya menikah dengan anaknya Raja Tolut. Oleh karena itu, ketika Raja Tolut meninggal dunia, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja bagi kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Nabi Daud kaumnya namanya kaum Bani Israel. Di samping sebagai raja kaum Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Allah juga membekali Nabi Daud alaihissalam dengan kitab yang namanya kitab Zabur sebagai pedoman dalam dakwanya. Nabi Daud alaihissalam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, satu, Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada tandingannya. Suaranya sangat merdu tuh Nabi Daud. Yang kedua, bila Nabi Daud alaihissalam sedang bertasbih kepada Allah, maka semua yang ada di bumi ini, seperti burung-burung, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bahkan gunung-gunung, semua tertunduk dan ikut bertasbih. Keistimewaan yang nomor 3, Nabi Daud membagi hari-harinya menjadi 3 bagian. Yaitu apa aja? 1 hari untuk menjadi seorang hakim, 1 hari untuk beribadah, dan 1 hari untuk keluarganya pribadi. Dibagi harinya 3 hari. Yang keempat, keistimewaannya Nabi Daud alaihissalam suka berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan sehari berbuka. Mengerti anak-anak. Selanjutnya tentang kelebihan Nabi Daud alaihissalam. Tadi keistimewaan, sekarang kelebihan. Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi yang sangat tekun beribadah. Beliau terbiasa berzikir, bertasbih, dan berpuasa.
Jika Nabi Daud alaihissalam sedang bertasbih, maka seisi alam seperti burung, tumbuh-tumbuhan, bahkan gunung-gunung ikut menunduk dan bertasbih. Nabi Daud alaihissalam juga terbiasa menjalankan puasa. Beliau sehari berpuasa dan sehari berbuka. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga terkenal sebagai hakim yang adil dalam menangani permasalahan yang dihadapi kaumnya. Dalam menghukum dan mengadili semua permasalahan kaumnya, Nabi Daud alaihissalam selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berpedoman kepada kitab Zabur. Jika Nabi Daud alaihissalam melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menegur rasul-rasul sebelum Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menegur rasulnya dengan wahyunya, sehingga rasul itu menyadari kesalahannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Selanjutnya mengenai keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Sebagai anak muslim, ya, kita harus bisa meneladani Nabi Daud alaihissalam dalam hidup sehari-hari. Di antara keteladanan Nabi Daud alaihissalam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Rajin beribadah, berzikir, dan berpuasa supaya hidup tenang dan bahagia. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan berlaku adil kepada sesama. Yang ketiga, selalu memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah. Yang keempat, selalu mengajak kepada kebaikan dan bersedia untuk diajak kepada kebaikan. Nah, itulah penjelasan mengenai Nabi Daud alaihi salam, ya. Oleh karena itu, kalian mengerjakan latihan uji diri 1 yang terdapat pada halaman 95. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa kirimkan hasil tugas kalian melalui WhatsApp berupa foto. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi